Assalamualaikum, jumpa lagi di Vigo King Channel. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu. Di liburan kali ini aku iseng-iseng nih bikin apalah ya, kacang, ada bikin goreng opak ya. Terus sambil ngetes juga nih rice cooker digital untuk masak nasi merah ya. Dan terakhir bikin pastel. Ini aku beli opak singkong yang koin itu sekitar 4.000 seperempat kalau nggak salah. Jadinya kayak gini teman-teman ya. Ini opak singkong, enak sih menurut aku. Cuma rasanya tidak terlalu asin, agak sedikit tawar. Jadi cocoknya kalau dikasih bumbu lagi ya. Bumbunya bisa sambal, bisa juga bubuk tabur ya, keju atau rasa apa aja. Tipis banget ya. Kalau teman-teman mau order aja di aku boleh ya, nanti aku siapin. Kalau berminat nih, kalau mau jualan ya, aku sih kepikiran ini beli 5.000 aja udah banyak banget. Dan bisa kita bungkusin ya, bungkusin di plastik, udah dikasih bumbu, terus dijual deh ya, pasti untung banyak karena hasilnya tuh kayak kerupuk. Ternyata aku pikir pas digoreng ini kerupuk, ternyata enggak, rasanya kayak opak singkong. Entah pakai tepung singkong atau bagaimana, aku nggak ngerti ya. Yang jelas di pasarnya itu udah jual mentahan, jadi ini mungkin pabrikan ya teman-teman. Tapi memang enak sih menurut aku, jadi berasa banget opak singkongnya itu berasa. Dan tidak perlu dijemur, langsung goreng dengan api yang pertama-tama sih dipanasin dulu, tapi jangan api besar ya, api kecil aja. Terus digoreng dengan api kecil standby, jangan digedein, disedengin, pokoknya api kecil ya, supaya tidak mudah gosong. Dan jangan pernah ninggalin kalau goreng-goreng opak kayak gini, atau kerupuk juga, goreng-goreng kerupuk, goreng-goreng opak begini nggak boleh ditinggal-tinggal ya, kalau nggak kegosongan nanti. Itu aja ya tipsnya. Ini teman-teman kalau yang mau iseng-iseng jualan ya di sekolahan apa di kampus gitu, sok ini tinggal dikasih bumbu aja, teman-teman bisa raup untung banyak deh. Kalau mau mentahnya aku kirimin juga boleh. Aku tuh juga iseng aja sebenarnya, ini apa gitu kan, selain kerupuk ternyata singkong gitu. Tadinya disuruh suami aku beli apalah, kecempring, aku nggak tahu ya bahasanya apa. Ternyata kecimpring itu adalah opak singkong tuh, kayak gini ya penampakannya. Langsung ditaburin aja di minyak, langsung dia akan mengembang seperti kerupuk ya. Oke teman-teman, next sambil aku nyobain masak nasi merah nih.
Sebelum masak nasi merah, aku mau ngasih tahu juga nih, aku beli kacang mentah ya, kacang tanah mentah yang udah dicuci bersih karena ini masih banyak tanah-tanahnya. Jadi paling bagus kalau kita masak kacang tanah itu harus dikukus, tapi sebelum dikukus kita cuci dulu. Aku iseng banget nih naburin garam biar ada berasa setidaknya ya. Kenapa harus dikukus? Karena sebelumnya aku tuh suka rebus kacang tanah, tapi ketika direbus sudah ditiriskan itu masih ada air-air yang masuk ke dalam kacangnya gitu. Tapi suka-suka teman-teman ya, enaknya direbus apa dikukus. Kalau direbus itu airnya suka pada masuk ke kacangnya, jadi pas kita makan masih ada airnya, tapi airnya juga jadi asin karena kan udah diasinin ya, air rebusan udah dikasih garam, jadi rasanya tuh gurih asin, ada juicy-juicy-nya lah gitu ya. Kalau dikukus dia akan kering, tidak mengandung air tentunya. Itu aja sih perbedaannya. Dan keuntungannya kalau dikukus tidak cepat basi, tapi kalau direbus pasti nggak akan lama basi, ada lengket-lengket gitu, lendir ya. Tapi kalau dikukus tidak. Nah ini kalau sudah dikukus teman-teman bisa lanjut oven aja, akhirnya jadi kering tuh, di dalamnya juga jadi lebih garing ya. Oke, itu aja tips untuk masak kacang tanah. Lanjut, iseng banget nih aku nyobain digital rice cooker nih yang menggunakan apa ya, timer tuh. Di sini ada langkah-langkahnya ya. Kalau proses nasi itu ada di preparation, water absorption, yang air mendidih juga ada. Ini yang mau ke ujung tuh slow, artinya slow mau ke finish, dan ini yang done ya. Oke, ternyata masak nasi merah pakai digital belepotan ya, sama juga kayak manual belepotan juga, nyiprat-nyiprat ya kalau nasi merah itu. Kalau nasi putih nggak terlalu, tapi ya sama aja ya pada dasarnya. Kalau nggak nyiprat-nyiprat berarti tidak mateng, nggak bisa rapi gitu. Jadi kita tetap harus bersihin tutupnya ya. Dan mateng juga 1 jam teman-teman tuh. Yang mau rice cooker ini boleh ya, boleh check out di kolom deskripsi aku, ada linknya ya. Harganya 700.000, lumayan lah. Kalau nasi putih bisa pilih pulen, normal atau perak, tapi kalau nasi merah nggak bisa ada pilihan teksturnya, mau yang perak atau apa, semuanya sama gitu teman-teman. Itu yang aku coba. Ini pertama kali nyoba masak nasi merah pakai rice cooker digital, itu nggak ada pilihannya, nggak bisa dipencet pulen atau normal atau ini, tapi sama aja ya. Kalau nasi merah memang kayak gini teksturnya, lebih enak kalau masak rice cooker, tidak terlalu keras banget. Lanjut, aku mau bikin pastel ya. Ini ada terigu sama butter atau mentega ya, secukupnya aja. Kalau terigunya 300 gram cukup 3 sendok makan aja menteganya, atau 2 sendok makan, sisanya pakai air aja ya. Air tumpahin dikit-dikit sampai kalis, jangan lupa kasih garam secukupnya aja. Setelah itu isiannya apa, aku pakai bihun aja, jadi pastel ekonomis, cuman bihun jagung. Kemarin aku bikin risol yang pakai bihun, masih ada bihunnya, jadi aku pakein buat pastel aja ya, buat snack-snack.
Oke, yang mau order misalnya cetakan pastelnya boleh ya, pisau pizzanya juga boleh ya, semua ada di kolom deskripsi aku. Sama aja sih teman-teman, walaupun pakai cetakan ya, tetap kita harus tekan-tekan lagi biar tidak ngebuka pas saat menggoreng ya. Kelebihannya tentu ya bentuknya sama semua, jadi lebih praktis aja kalau pakai cetakan pastel. Oke, semua udah digoreng. Kalau panas banget minyaknya akan beruntus-beruntus bubble kayak gini ya teman-teman, lucu aja. Yuk, selamat mencoba.